Shalom anak-anak JKM, apa kabar kalian semua? Ya, Tante harap kalian masih belum bosan untuk ada di rumah, ya karena kalian mungkin tahu juga ya kenapa kalian harus tinggal di rumah dan tidak ke sekolah, juga tidak pergi ke sekolah minggu. Ya kalian sudah tahu dan Tante rasa Tante nggak perlu jelasin lagi ya karena pasti sudah dapat penjelasan mungkin dari sekolah maupun dari orang tua kalian masing-masing. Dan pesan Tante, kalian harus taat sama orang tua ya. Kalian harus rajin cuci tangan, makan makanan yang sehat ya, rajin mandi dan rajin berjemur. Nah, tapi hari ini Tante mau sharing sebuah firman ya yang jadi rema buat Tante ya. Kalau ada orang yang mungkin menghubungkan ya peristiwa kejadian di mana orang-orang ada di dalam rumah itu dengan peristiwa Paskah waktu bangsa Israel, mereka juga malam itu ada di rumah mereka merayakan Paskah ya, ketika ya pedang Tuhan, malaikat maut ya pada saat itu sedang lewat di mana anak-anak ya sulung orang-orang Mesir yaitu mereka kena tulah, tetapi bangsa Israel diluputkan. Tetapi bukan itu yang Tante mau bahas ya. Ada orang memang mengatakan itu, tapi ada sebuah firman Tuhan yang jadi rema justru buat Tante adalah seperti ini. Ini ada di dalam Yohanes 20 ya, ayat 19 sampai 22, dan Tante akan bacakan buat kalian. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ya, di sini dikatakan di ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, kejadiannya adalah begini, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, lalu dikubur. Nah, murid-murid yang sebetulnya awalnya mereka mengharapkan Tuhan Yesus bakal jadi raja ya di bumi ini, maka mereka jadi ketakutan ketika tahu Tuhan Yesus mati. Ya, dan walaupun Tuhan Yesus sebetulnya sudah pernah berpesan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus itu bakal bangkit lagi, tetapi ternyata murid-murid masih takut juga. Ya, mereka mungkin lupa dengan pesan itu, ketakutan mereka begitu menguasai mereka buat ya pemimpin kami sudah mati, Tuhan Yesus sudah mati, sekarang Tuhan Yesus sudah gak sama-sama kita lagi. Itu yang mereka pikirkan. Dan mereka berpikir bahwa wah, kita bakal diburu nih sama orang-orang Yahudi, kita bakal dibunuh ya oleh orang-orang Yahudi yang membenci Tuhan Yesus. Ya, walaupun murid-murid juga memang mereka orang-orang Yahudi juga, tetapi ada orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Dan mereka takut, murid-murid ini begitu takut ya bahwa mereka mungkin akan diburu oleh orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh murid-murid? Mereka berkumpul di suatu tempat ya dan mengunci pintu-pintu ya. Mereka berada di suatu tempat dan pintu-pintu di sini dikatakan pintu-pintu yang terkunci. Nah, di sini Tante juga merasakan bahwa sekarang orang-orang berada di dalam rumah ya mengunci pintu. Kenapa? Karena ketakutan. Ya, karena apa? Karena takut sama sesuatu yang ditakuti akan membunuh ya. Kalau dulu murid-murid takut sama orang Yahudi yang mau membunuh mereka, tetapi sekarang orang-orang takut ya dengan yang namanya virus corona. Mereka takut akan dibunuh oleh virus corona. Ya, mereka takut akan kena sakit dan akan mati. Itulah yang menjadi ketakutan orang-orang. Ya, tetapi ya ada sesuatu kabar gembira. Ya, seperti kita semua tahu, ya adik-adik semua tahu bahwa Tuhan Yesus mati enggak? Tuhan Yesus bangkit. Ya, memang Tuhan Yesus mati di kayu salib, tapi dia bangkit dan dia hidup. Ya, lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dikatakan pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, Tuhan Yesus masuk ya ke tempat yang mereka kunci itu. Di dalam ketakutan mereka, Yesus datang dan Yesus mengatakan, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Ya.
Lalu dikatakan, dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus hidup. Ya, kita tidak hanya tahu dari cerita-cerita guru sekolah minggu, tapi kita percaya dalam hati kita, Yesusku hidup. Ya, ada lagu sebab Yesus hidup, ada hari esok. Jadi kita nggak perlu takut. Misalnya adik-adik mungkin pikir, aku bakal sekolah lagi nggak ini? Ya, aku bakal ketemu teman-teman lagi nggak nih, kok di rumah terus? Ya, kita harus tetap percaya ada hari esok. Ya, karena apa? Karena Yesus hidup. Tuhan Yesus hidup. Dia mengatakan damai sejahtera buat kita. Tuhan berikan shalom buat kita. Ya, jadi kita nggak perlu berantem. Ya, nggak perlu marah sama papa mama. Kenapa aku harus di rumah? Nggak. Ya, katakan ada shalom dalam hidup kalian. Ya, Tuhan Yesus beri shalom dalam hidup kalian. Jangan ya bilang kok kita nggak boleh keluar rumah, kenapa gitu ya? Kalian mungkin udah bosan, aku pengen jalan-jalan. Enggak, tapi kalian harus belajar perkatakan shalom. Ya, jangan marah, jangan ngambek. Belajar untuk mengatakan shalom dalam kehidupan kalian. Kalau lihat papa mama takut, ya bilang shalom papa mama. Tak ada damai sejahtera dari Tuhan Yesus buat papa mama. Tuhan Yesus sayang papa mama. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan buat papa mama. Nah, ya. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, dan murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ya, jadi hari-hari ini ambil waktu untuk cari Tuhan. Karena kalau kita melihat Tuhan, ya melihat Tuhan, mungkin beberapa kalian dapat karunia untuk melihat Tuhan secara fisik, ya. Waktu anak-anak di sekolah Amazing berdoa, ada yang melihat Tuhan di depan mereka, ada yang melihat Tuhan Yesus dan tersenyum di depan mereka. Tapi kalaupun kalian tidak melihat secara fisik, kalian bisa melihat dengan mata rohani kalian, melihat Tuhan. Ada Tuhan Yesus. Yang melihat Tuhan itu kalian begitu yakin, ya Yesusku hidup. Ya, bukan hanya sekedar kalian tahu, tapi kalian sungguh ketika kalian memuji menyembah Tuhan, ketika kalian berdoa, kalian berjumpa dengan Tuhan, sehingga kalian begitu percaya, ya kalian terima iman, ya Tuhan Yesusku hidup, ya, dan di situ kalian akan bersuka cita, kan? Bersuka cita seperti murid-murid Tuhan Yesus bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ya, hari-hari ini yuk kita cari Tuhan sampai kita melihat Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman, memuji Tuhan, berdoa. Ya, di rumah kalau tidak tahu mau ngapain lagi, jangan gangguin mama ya, jangan teriak, mama bosan, mama aku mau ngapain dong gitu ya, sampai mama juga bingung mau ngapain lagi ya. Tapi kalian belajar ya untuk nggak mengeluh ya, jangan bilang mama aku minta dimasakin ini, mama minta makan ini, makan itu, sampai mamanya pusing ya. Jadi kalian belajar untuk ya menyembah Tuhan, berdoa, mencari Tuhan, sampai melihat Tuhan, sampai berjumpa dengan Tuhan, dan sukacita Tuhan akan memenuhi sungguh setiap hati kita. Tuhan katakan bahkan kedua kalinya, ya dikatakan kata Yesus sekali lagi di ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan Yesus berikan sampai kedua kali, artinya genap sempurna damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kemudian Yesus mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Inilah saatnya kita menjadi orang-orang yang berbeda. Ini saatnya kalau kita jadi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, kita harus beda sama yang lain, beda sama yang tidak percaya Tuhan Yesus. Yang tidak percaya Tuhan Yesus hidup dalam ketakutan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita jadi anak-anak yang diutus. Apa kita beritakan firman Tuhan? Ya, jangan handphonenya dipegang buat main game aja. Ya, beritakan firman Tuhan, beritakan kabar baik. Kalau ada teman-teman kalian yang ketakutan, kalau ada teman-teman kalian yang sakit, doakan mereka. Sampaikan bahwa Yesus hidup, sampaikan bahwa Yesus berkuasa sampai hari ini, sampaikan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Ya. Dan kita percaya sungguh ya kuasa Tuhan itu luar biasa. Ya, hari-hari ini Tante merenungkan sebuah lagu, ya ada lagu yang merupakan lagu favorit hamba Tuhan yang sudah meninggal cukup lama, ya hidup di era Perang Dunia II, namanya Smith Wigglesworth. Dan
Beliau punya lagu favorit yang judulnya Only Believe. Dan di bait ketiga lagu itu ya dikatakan di sini ya seperti juga dengan ayat yang kita renungkan hari ini, fear not little flock, whatever your lot, he enters all rooms, the doors being shut. He never forsakes, he never is gone. So count on his presence in darkness and down. Ya, jadi jangan takut little flock, anak-anak, jangan takut. Apapun bagianmu, lakukan. Tuhan Yesus masuk ke pintu-pintu yang tertutup. Ya, dia tidak pernah tinggalkan kalian. Dia tidak pernah menjauh dari hidup kalian. Percaya, kejar hadiratnya, cari hadiratnya. Percaya bahwa dalam keadaan apapun juga, dalam susah, dalam senang, ya, di kala malam ataupun fajar, Tuhan Yesus terus menyertai kita semua. Kita terus percaya, kita jadi saksi Tuhan, bangkit dan menjadi terang. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Tuhan Yesus kami adalah Allah yang hidup. Kami percaya bahwa Yesus masuk Tuhan di dalam rumah-rumah kami yang tertutup. Kami tahu Tuhan, kami tidak perlu menjadi takut. Kami tahu Tuhan bahwa ada hari esok. Kami tahu Tuhan bahwa inilah saatnya kami bangkit dan menjadi terang. Kami minta penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biar kami terima Roh Kudus dan api Roh Kudus membara di hati kami. Untuk kami boleh menjadi saksi Kristus dengan cara-cara yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kepada kami sungguh penyertaan yang sempurna. Kami tahu kuasa darah Yesus melindungi dan menjamah kami. Kami mau berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Kami berdoa buat mereka yang hidup dalam kegelisahan, ketakutan. Tuhan berikan iman, Tuhan berikan sukacita, berikan jalan keluar bagi setiap persoalan pergumulan mereka. Buat mereka melihat Yesus itu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Bye-bye.